Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 51, Al-Faslu Sabi'u, fasal yang ketujuh. Al-fi'lu bin nadhari ila taghyirihi. Fi'il ditinjau dari perubahannya. Artinya, fi'il ditinjau dari apakah dia bisa berubah harakat terakhirnya atau tidak. Fi'il ditinjau dari perubahannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-fi'lul mabniyu, fi'il mabni. Yang kedua adalah al-fi'lul mu'rabu, fi'il mu'rab. Yang pertama fi'il mabni. Fi'il mabni ialah fi'il yang harokatnya tetap. Maksudnya harokat terakhirnya tetap, meskipun kemasukan amil. Yang dimaksud dengan amil adalah alat yang menyebabkan berubahnya harokat terakhir. Ya, amil adalah faktor dari luar, baik itu berupa huruf, berupa isim, atau berupa fi'il, atau yang lainnya, yang seharusnya dia menyebabkan perubahan harokat pada fi'il. Nah, namun fi'il mabni, apapun amil yang ada, harokat terakhirnya sama. Fi'il mabni ada tiga, yaitu yang pertama, semua fi'il madhi. Semua fi'il madhi itu mabni, tidak berubah. Contohnya kataba. Kataba, dia akan selalu kataba, tidak akan menjadi katabu, tidak akan menjadi katabi, tidak akan menjadi katab. Demikian juga qara'a, membaca. Qara'a akan terus qara'a, tidak akan menjadi qara'u atau qara'i. Demikian juga contohnya jalasa, duduk, akan terus jalasa, tidak akan jadi jalasu atau jalasi. Semua fi'il madhi itu mabni. Yang kedua, semua fi'il amr. Semua fi'il amr itu mabni. Contohnya idhab, pergilah. Idhab akan terus idhab, tidak akan idhabu atau idhaba atau idhabi. Fi'il mabni yang ketiga adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Nun niswah itu adalah nun yang menunjukkan fa'il atau pelaku pekerjaan adalah perempuan. Nun taukid adalah huruf nun yang menunjukkan taukid, penekanan. Contohnya, yaktubna, artinya mereka, para wanita sedang menulis. Kita lihat di sini, aslinya kan yaktubu, ya. Yaktubu, dia menulis. Tapi karena fa'ilnya, pelakunya adalah wanita dalam jumlah banyak, maka menjadi yaktubna. Ada ketambahan nun. Nah, nun ini namanya nun niswah. Yaktubna, apapun amil yang masuk akan tetap yaktubna. Saya contohnya lan yaktubna, amilnya berupa lan, maka dia tetap lan yaktubna. Ataupun amilnya berupa lam, maka dia pun tetap lam yaktubna. Atau fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Contohnya yaktubanna. Yaktubanna ini adalah nun taukid. Huruf nun di akhir ini adalah nun taukid. Dia ditasydid. Yaktubanna artinya dia benar-benar menulis. Dia sungguh-sungguh sedang menulis. Kalau kemasukan lan menjadi lan yaktubanna. Demikian juga kemasukan lam menjadi lam yaktubanna. Dan perhatikan di sini di dalam tanda kurung ada keterangan mabni sukun dan mabni fathah. Ini yang dimaksud adalah huruf terakhir dari yaktubunya. Huruf terakhir dari yaktubu kan ba, ya. Adapun nun itu kan nun tambahan. Jadi huruf terakhirnya ba, huruf terakhirnya disukun. Huruf ba-nya disukun. Nah, maka kita katakan yaktubna ini mabni dengan tanda mabninya berupa sukun. Seperti itu.
Sedangkan pada yaktubanna huruf ba-nya di fathah. Sehingga kita katakan yaktubanna ini mabni dengan tanda mabni fathah. Alamatu bina'il fi'li. Tanda-tanda fi'il mabni. Alamatu bina'il fi'li al-madhi. Tanda-tanda fi'il mabni yang madhi. Kita lihat dulu kolom yang paling kanan. Alamatun, tanda-tandanya. Yang pertama tandanya adalah fathah. Al-bayan penjelasannya, idza lam yattasil bihi syai'un. Kalau fi'il mabni tersebut tidak bersambungan dengan apapun. Contohnya fa'ala. Semua fi'il mabni yang wazannya fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, maka dia mabni dengan tanda fathah. Lihat pada huruf lamnya itu ada fathah. Contohnya kataba, qara'a, dhahaba, akhadha. Nah, semua itu mabni dengan tanda fathah karena huruf terakhirnya harokatnya fathah. Yang kedua, idza tasalat bihi alif mutsanna. Kalau bersambungan dengan alif mutsanna, yaitu alif yang menunjukkan fa'il dari pekerjaannya itu dua orang. Contohnya fa'ala, wazan fa'ala. Misalnya kataba, mereka berdua sedang menulis. Maka ini juga mabni dengan tanda fathah. Kemudian idza tasalat bihi ta'ut ta'nithi. Kalau bersambungan dengan ta' ta'nits. Contohnya fa'alat. Semua fi'il madhi yang wazannya fa'alat. Misalnya katabat. Perhatikan huruf terakhir dari kataba kan ba ya. Itu yang kita perhatikan. Walaupun wazannya fa'alat, katabat, tapi yang kita perhatikan adalah ba-nya bukan ta-nya. Dan ba-nya di sini berharokat fathah. Atau fa'alata. Mereka berdua wanita sedang menulis. Ini juga pada huruf lamnya, lam fi'ilnya juga fathah. Nah, ini tiga jenis fi'il madhi yang tanda mabninya adalah fathah. Kemudian ada fi'il mabni yang tanda mabninya adalah dhammatun. Dhammah. Itu ada pada suatu kondisi. Idza tasalat bihi wawul jamaah. Kalau bersambungan dengan wawu jamaah, yaitu huruf wawu yang menunjukkan fa'il dari sebuah pekerjaan itu banyak orangnya. Itu semua fi'il madhi yang memiliki wazan fa'alu. Contohnya katabu. Itu ada wawu jamaahnya. Itu huruf wawu dan alif itu ya. Nah, kita perhatikan huruf lam fi'ilnya itu berharokat dhammah. Contohnya katabu, nah, banyak kan dhammah. Nah, maka kita katakan katabu ini mabni dengan tanda mabni berupa dhammah. Dan ada fi'il madhi yang tanda mabninya adalah sukun. Ini ada pada tiga keadaan. Yang pertama, idza tasalat bihi nunun niswati. Kalau bersambungan dengan nun niswah. Ini sudah kita jelaskan barusan. Kemudian idza tasalat bihi ta'ul fa'ili. Kalau bersambungan dengan ta' fa'il. Contoh ta' fa'il adalah pada wazan fa'alta. Di situ ada ta. Itu termasuk ta' fa'il. Contohnya kata beta. Engkau telah menulis. Yang mana ta ini menunjukkan pelakunya adalah anta. Contoh ta' fa'il yang lain adalah fa'altuma. Tuma ini ta' fa'il. Yang menunjukkan bahwasanya fa'il dari pekerjaan ini adalah Anda berdua. Orang kedua dua orang. Fa'altum. Ini juga tum di sini ta' fa'il yang menunjukkan pelaku pekerjaan itu adalah Anda. Orang kedua dan banyak. Fa'alti. Ti ini juga ta' fa'il yang menunjukkan bahwasanya pelaku pekerjaan adalah satu orang, orang kedua wanita. Fa'altunna. Tunna ini juga ta' fa'il yang menunjukkan pelaku pekerjaan adalah orang kedua banyak dan wanita. Fa'altu adalah ta' fa'il yang menunjukkan pelakunya adalah orang pertama tunggal. Nah, semua ini kalau ada fi'il madhi bersama dengan ta' fa'il, maka kita perhatikan lam fi'ilnya disukun. Ya, fa'alta, lamnya disukun. Contohnya kata beta, ba-nya disukun. Maka ini tanda mabninya, yaitu sukun. Kemudian idza tasalat bihi na al-fa'ilin. Kalau bersama dengan huruf na yang menunjukkan fa'il.
Contohnya fa'alna. Na di sini adalah na yang menunjukkan pelaku pekerjaan adalah orang pertama banyak. Yaitu artinya kami. Fa'alna, kami telah melakukannya. Katabna, kami telah menulisnya. Maka perhatikan lam fa'ilnya itu disukun. Kemudian yang kedua, alamatu bina'il fi'lil mudhari'i. Tanda-tanda mabninya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mabni dengan dua jenis tanda. Yang pertama, sukun. Ini terjadi pada satu keadaan, yaitu idza tasalat bihi nunun niswati. Kalau bersambungan dengan nun niswah. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan kita lihat di sini, lam fi'ilnya itu disukun. Contohnya yaf'ulna. Semua fi'il mudhari yang punya wazan yaf'ulna. Contohnya yaktubna. Perhatikan di sini lam fi'ilnya disukun. Kalau pada kata-kata yaktubna, ba-nya disukun. Nah, maka tanda mabninya itu adalah sukun. Contoh yang kedua, semua fi'il mudhari yang punya wazan taf'ulna. Contohnya taktubna. Kalian para wanita menulis. Maka di sini juga lam fi'ilnya disukun. Kemudian fi'il mudhari yang tanda mabninya adalah fathah. Yaitu dalam satu keadaan idza tasalat bihi nunut taukidi mubasyaratan. Kalau dia bersambungan dengan nun taukid secara langsung. Karena nanti nun taukid itu ada yang bersambungan dengan pemisah, enggak langsung. Nah, kalau dia bersambungan dengan nun taukid secara langsung, maka tanda mabninya adalah fathah. Contohnya semua fi'il mudhari yang punya wazan yaf'ulanna. Contohnya yaktubanna. Maka kita lihat di sini lam fi'ilnya di fathah. Yaf'ulanna, la-nya itu di fathah. Taf'alanna. Contohnya taktubanna. Engkau benar-benar sedang menulis. Af'alanna. Dia benar-benar sedang melakukannya. Contohnya ahsananna. Dia benar-benar sedang berbuat baik. Naf'alanna. Contohnya naktubanna. Kami benar-benar sedang menulis. Nah, semua ini lam fi'ilnya di fathah. Ya, perhatikan pada huruf lamnya. Lam fi'il. Itu di fathah. Maka tanda mabninya adalah fathah. Yang ketiga, alamatu bina'il fi'lil amri. Tanda-tanda mabninya fi'il amr. Fi'il amr ada 4 jenis tanda mabni. Yang pertama, sukun. Ini ada pada dua keadaan. Idza kana sahihal akhiri. Kalau fi'il amrnya sahihul akhir, bukan mu'talul akhir. Contohnya if'al. Huruf lam fi'ilnya disukun. Ya, misalnya uktub, ba-nya disukun. Kondisi yang kedua, idza tasalat bihi nunun niswati. Kalau bersambungan dengan nun niswah. Contohnya if'alna. Mereka para wanita hendaknya melakukan. Ya, contohnya uktubna. Hendaknya mereka para wanita menulis. Kita lihat di sini lam fi'ilnya disukun. Kemudian tanda yang kedua, hadzfun nun, dihapuskannya nun. Ini ada pada 3 keadaan. Yang pertama, idza tasalat bihi aliful itsnain. Kalau bersambungan dengan alif itsnain atau alif musanna. Contohnya if'ala. Kalian berdua hendaknya lakukan. Aslinya if'alani. Ya, aslinya if'alani, namun karena dia fi'il amar, maka huruf nunnya dihapus menjadi if'ala. Sehingga tanda mabni dari fi'il yang seperti ini adalah hadzfun nun. Dihapuskannya nun. Yang kedua, idza tasalat bihi wawul jama'ati. Kalau bersambung dengan waw jamaah. Contohnya semua fi'il madhi yang punya wazan if'alu. Karena ini aslinya adalah if'aluna. Namun karena dia fi'il amar, dihapus nunnya menjadi if'alu. Sehingga tanda madhinya adalah hadzfun nun, dihapuskannya nun. Kondisi yang ketiga adalah idza tasalat bihi ya al-mukhatabati, ya mukhatabah. Kalau bersambungan dengan ya mukhatabah. Huruf ya mukhatabah adalah huruf ya yang menunjukkan pelaku pekerjaan adalah orang kedua. Contohnya di sini semua fi'il amar yang punya wazan if'ali. Contohnya uktubi. Wahai engkau wanita,
tulislah. Ya, kalau ngomongnya ke laki-laki, uktub, tulislah. Tapi kalau ngomongnya ke perempuan, uktubi, tulislah. Nah, di sini ada ya mukhatabah. Ya, uktubi itu ada ya mukhatabah di belakangnya, yang menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan adalah lawan bicara yang berjenis kelamin wanita. Nah, kita lihat di sini aslinya if'alina. Namun karena dia fi'il amar, maka dihapus nunnya menjadi if'ali. Tanda yang ketiga adalah hadfu harfil illati, dihapuskannya huruf illah. Ini terjadi idza kana mu'talal akhiri. Kalau fi'il amarnya mu'tal akhir. Contohnya ughzu. Ya, ughzu aslinya ada huruf waw di situ. Ya, jadi alif, ghain, zai dan waw. Namun karena kita jadikan sebagai fi'il amr, maka huruf wawnya dihapus. Dan huruf waw adalah huruf illah. Sehingga dia tanda mabninya adalah hadfu harfil illah, dihapuskannya huruf illah. Yang keempat adalah fathah. Idza tasalat bihi nun taukidi mubasyaratan. Kalau bersambungan dengan huruf nun taukid secara langsung. Contohnya if'alanna. Ini sebagaimana sudah kita jelaskan. Nah, itu semua adalah fi'il yang mabni, yang dia akan selalu tetap apapun amilnya. Yang kedua ada fi'il mu'rab, yaitu fi'il yang bentuknya bisa berubah atau harakat terakhirnya bisa berubah karena kemasukan amil, karena kemasukan faktor eksternal yang bisa mengubah harakat. Nah, fi'il mu'rab itu hanya ada satu, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambungan dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Ini hanya satu macam, ya, yaitu fi'il mudhari yang asli, yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Adapun i'rab fi'il dari fi'il mudhari ada 3 macam, yaitu yang pertama marfu. Ya, nanti masalah i'rab akan dijelaskan lebih panjang lebar lagi di bab nahwu, ya, di pelajaran nahwu. Sekarang kita sekedar baca dulu aja. Jadi ada i'rab namanya marfu atau rafa. Contohnya yaktubu. Kita lihat di sini yaktubu, harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Dan dhammah adalah tanda marfu. Namun yaktubu ini bisa berubah menjadi yaktuba, berharokat fathah. Itu yang nomor 2. Kalau dia dalam kondisi i'rabnya mansub atau nasab. Contohnya lan yaktuba. Karena ada amil berupa lan, sehingga dia berubah menjadi yaktuba. Yang tadinya dhammah menjadi fathah. Lan yaktuba artinya tidak pernah menulis. Dan harokat ba ini bisa juga berubah menjadi sukun. Contohnya pada yang nomor 3, ketika dia ber-i'rab majzum atau jazm. Misalnya lam yaktub, dia kemasukan amil berupa lam. Ada faktor eksternal berupa huruf lam. Sehingga yang tadinya yaktubu menjadi yaktub, berharokat sukun. Nah, intinya fi'il mudhari bisa merubah harokat terakhirnya. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun. Tidak sebagaimana tadi fi'il-fi'il yang tadi. Penjelasan yang lebih terperinci insyaallah akan dimuat pada bab tersendiri, yaitu bab i'rab fi'il di bagian nahwu insyaallah. Wallahul muwaffiqu ila sabilir rasyad. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.